Bagaimana jika semua yang selama ini Anda yakini tentang keluarga kerajaan ternyata merupakan sesuatu yang sengaja dibangun dengan sangat rapi oleh satu orang saja? Istana kini terguncang hingga ke akar-akarnya. Namun kali ini, guncangan itu bukan datang dari media tabloid atau serangan pihak luar. Ia muncul dari dalam, dari sebuah penemuan yang begitu mengejutkan hingga Pangeran William mengambil keputusan yang tak pernah dibayangkan siapapun sebelumnya. Ia ingin Camilla sepenuhnya disingkirkan dari keluarga kerajaan. Bukan sekadar dikesampingkan, bukan hanya pengurangan tugas, melainkan benar-benar dikeluarkan. Dan apa yang ia temukan hingga sampai pada kesimpulan yang begitu ekstrem ini membuat Raja Charles hancur secara emosional. Istana berada dalam kekacauan dan seluruh monarki menghadapi krisis internal terbesar dalam sejarah modernnya. Malam ini, saya akan menguraikan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari berkas rahasia yang menjadi awal segalanya, hingga momen ketika William berdiri di hadapan ayahnya dan mengucapkan kata-kata yang tak mungkin ditarik kembali. Saya harus memperingatkan Anda, apa yang akan Anda dengar melibatkan manipulasi, pengkhianatan, serta pola penipuan yang dirancang dengan sangat cermat, jauh melampaui semua kontroversi kerajaan yang pernah Anda ketahui sebelumnya. Apakah Anda siap? Karena pada akhirnya, Anda akan memahami mengapa William merasa bahwa mahkota itu sendiri kini berada dalam bahaya. Mari kita mulai dari pagi yang mengubah segalanya. Berkas rahasia. Tanggal 29 November, pagi hari, istana masih diselimuti keheningan khasnya. Tiba-tiba ponsel William bergetar, menampilkan pesan yang sangat mendesak. Ia diminta segera datang ke ruang arsip terbatas di sayap timur. Izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali Anda menerima pesan yang begitu mendesak hingga membuat perut Anda terasa mual? Perasaan bahwa sesuatu yang mendasar akan segera berubah. Itulah yang dirasakan William saat langkah kakinya bergema di lorong-lorong kosong. Ruang arsip terbatas adalah tempat yang hampir tak pernah dibuka, bahkan untuk anggota senior keluarga kerajaan. Di dalamnya tersimpan dokumen, komunikasi, dan catatan yang seharusnya tetap terkubur, dijaga oleh protokol yang jarang dipertanyakan oleh staf istana. Pintu berat itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Ruangan kecil di dalamnya tampak kosong, hanya ada sebuah meja dan layar komputer yang menyala redup. Sebuah berkas digital terenkripsi menunggunya, bertanda namanya dan tanggal hari itu. Tanpa penjelasan, tanpa konteks, hanya namanya tertulis tegas. William duduk perlahan, jarinya melayang di atas papan ketik, perasaan aneh menyelimuti dadanya. Campuran antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Ia membuka berkas itu. Apa yang dilihatnya membuat tangannya terasa dingin. Itu adalah komunikasi pribadi Camilla. Berbulan-bulan pesan kepada staf istana, rekaman percakapan tertutup, serta keputusan-keputusan yang dibuat secara diam-diam. Dan semuanya mengarah pada satu pola yang sama, tindakan yang disengaja untuk melemahkan posisinya. William terus menggulir layar. Napasnya tertahan. Ada instruksi kepada staf untuk membatasi aksesnya ke pertemuan tertentu, pesan-pesan yang mengalihkan urusan penting istana dari mejanya, serta perubahan protokol yang secara halus mengurangi otoritasnya sebagai pewaris tahta. Namun, yang paling mengganggu justru muncul setelahnya. Dokumen-dokumen itu mengungkap penargetan sistematis terhadap Catherine. Jadwal istrinya dimanipulasi, penampilan publiknya dikurangi secara diam-diam, dan usulan kegiatannya ditolak bahkan sebelum sampai ke telinga William. Ada pula rekaman Camilla berbicara dengan para penasihat tentang pengaruh Catherine dengan nada tajam dan meremehkan. Dia perlu memahami posisinya. Bayangkan sejenak, calon ratu pendamping masa depan berbicara tentang calon ratu lainnya dengan rasa jijik yang nyaris tak disembunyikan. Dunia William terasa berputar. Ini bukan sekadar kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Ini adalah tindakan yang direncanakan, sistematis, dan berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ia membuka berkas demi berkas lainnya. Setiap dokumen menambahkan potongan teka-teki yang selama ini tak pernah ia sadari. Pertemuan rahasia yang tak pernah diberitahukan kepadanya.
Keputusan yang diambil atas namanya tanpa sepengetahuannya. Upaya perlahan namun konsisten untuk menggeser kekuasaan sambil membuatnya tetap dalam kegelapan. Tangannya sedikit gemetar saat membuka folder terakhir. Di dalamnya terdapat foto-foto Catherine di berbagai acara istana. Wajahnya diberi catatan tentang ekspresi, interaksi, dan apa yang dianggap sebagai kelemahannya. Seseorang telah mengamatinya, mempelajarinya, dan mendokumentasikan segalanya. William menjauh dari meja, berusaha mencerna apa yang baru saja ia lihat. Ini dilakukan oleh Camilla, istri ayahnya. Seseorang yang duduk bersamanya di meja makan keluarga, tersenyum di acara publik dan berbicara tentang persatuan serta tradisi. Sejak kapan semua ini berlangsung? Bagaimana ia bisa tidak menyadarinya? Ia teringat momen-momen ketika segalanya terasa janggal. Rapat yang tiba-tiba dibatalkan, pesan yang tak pernah sampai, kesempatan yang menghilang tanpa jejak. Selama ini ia menyalahkan kebingungan, miskomunikasi, atau kekacauan alami kehidupan istana. Namun ini bukan kekacauan. Ini adalah rekayasa. William berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap halaman istana yang diterangi cahaya pagi yang lembut. Segalanya tampak sama seperti biasanya, indah, tenang, sempurna. Namun di balik permukaan itu, sesuatu yang gelap dan disengaja telah tumbuh. Ponselnya tergeletak diam di atas meja, di samping layar yang masih menyala. Ia membutuhkan jawaban. Ia harus memahami sejauh mana semua ini telah terjadi. Namun pertama-tama, ia perlu tahu sejak kapan ini dimulai dan siapa saja yang membantu menutupinya. Sang pelapor. Pelapor itu tiba kurang dari 1 jam kemudian, masuk melalui pintu samping yang hanya diketahui segelintir orang. Ia adalah seorang staf senior yang telah bekerja di istana hampir selama 15 tahun. Wajahnya mencerminkan beban berat dari kebenaran yang akan diungkapkannya. Mata lelah, bahu tegang, dan ekspresi seseorang yang terlalu lama menyimpan rahasia. Seberapa dalam semua ini? Tanya William dengan suara pelan. Apa yang ia dengar setelah itu menghancurkan segalanya. William sebelumnya yakin bahwa ia memahami cara kerja istana. Namun kenyataannya Camilla telah membangun jaringan pribadinya sendiri selama bertahun-tahun. Bukan staf resmi yang dikenal publik, melainkan sebuah lingkaran kecil asisten tersembunyi yang hanya loyal kepadanya. Mereka bekerja di balik layar aktivitas istana sehari-hari, melakukan perubahan-perubahan kecil yang tampak sepele jika berdiri sendiri, tetapi menimbulkan kekacauan besar ketika dilihat secara keseluruhan. Para asisten ini memiliki akses ke jadwal, korespondensi, serta proses pengambilan keputusan. Mereka menggeser detail dengan sangat halus, memindahkan rapat ke waktu lain, menunda pengiriman pesan, atau mengalihkan pertanyaan ke pihak berbeda. Tindakan-tindakan kecil itu perlahan menumpuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. William mendengarkan dengan saksama ketika sang pelapor menjelaskan bagaimana proyek-proyeknya dilemahkan secara sistematis. Proposal yang ia ajukan diam-diam diedit sebelum sampai ke tangan pihak yang berwenang. Dukungan yang ia harapkan tiba-tiba menghilang tanpa alasan jelas. Ide-ide yang ia bagikan secara rahasia entah bagaimana justru lebih dulu sampai ke para pengkritik dibandingkan para pendukungnya. Namun perlakuan terhadap inisiatif Catherine bahkan lebih buruk. Kegiatan amal yang ia gagas terhambat di tingkat administrasi. Upayanya untuk memodernisasi tradisi kerajaan menghadapi rintangan prosedural yang muncul secara tiba-tiba. Jadwalnya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga ia tampak kurang hadir, kurang terlibat, dan kurang mampu dibandingkan kenyataannya. Setiap kali sang Duchess mencoba melangkah maju, ujar pelapor itu dengan suara pelan, selalu ada dinding tak terlihat yang menghadangnya. Manipulasi ini tidak hanya sebatas menghalangi pekerjaan mereka. Camilla juga secara aktif mendorong agenda pribadinya sendiri, menggunakan jaringan tersembunyi yang sama untuk memajukan kepentingan serta koneksi yang menguntungkannya. Ia menempatkan dirinya sebagai kekuatan sesungguhnya di balik keputusan istana, sosok yang dianggap paling memahami tradisi dan kewajiban kerajaan. Selain itu, ia juga membocorkan informasi, potongan-potongan terpilih tentang urusan istana, diskusi keluarga yang bersifat pribadi, serta perbedaan pendapat internal. Informasi tersebut disalurkan kepada jurnalis tertentu dan tokoh-tokoh berpengaruh,
selalu dengan cara yang melindungi dirinya sendiri, namun merugikan pihak lain. Muncul cerita-cerita yang menggambarkan William sebagai sosok ragu-ragu. Artikel yang mempertanyakan komitmen Catherine, bisik-bisik mengenai ketegangan keluarga yang menampilkan Camilla sebagai penengah yang sabar, sementara pihak lain terlihat sulit atau terlalu modern. Ia mengendalikan narasi, jelas sang pelapor. Ia memastikan publik hanya melihat apa yang ingin ia perlihatkan. Kemudian pelapor itu mengeluarkan sebuah perangkat penyimpanan kecil dan menancapkannya ke komputer. Masih ada satu hal lagi yang harus Anda lihat, katanya. Kami menyebutnya berkas inti. Berkas ini menjelaskan segalanya, alasan dibalik semua tindakan itu dan tujuan sebenarnya. William kembali menatap layar ketika sebuah folder baru terbuka. Tangannya mencengkeram tepi meja saat ia mulai membaca. Isi dokumen tersebut membuat darahnya terasa membeku. Camilla ternyata memengaruhi Charles pada saat-saat paling rentan ketika ayahnya lelah, ragu, atau sedang berduka. Ia menunggu momen-momen itu lalu secara perlahan mengarahkan percakapan, menyarankan sudut pandang tertentu, dan menanamkan keraguan. Ada rekaman diskusi pribadi di mana ia dengan halus mempertanyakan keputusan yang menghormati keinginan mendiang ratu. Mungkin itu terlalu tradisional untuk zaman sekarang, katanya dalam salah satu rekaman. Mungkin kita perlu mempertimbangkan kembali apa yang sebenarnya beliau inginkan. William melihat bukti bagaimana pola pikir ayahnya dibentuk ulang sedikit demi sedikit dalam urusan besar maupun kecil. Charles dipuji ketika sejalan dengan pandangannya, dan ketegangan diciptakan ketika ia tidak setuju. Ia dijauhkan dari para penasihat yang bisa memberikan sudut pandang berbeda. Namun temuan terburuk muncul dalam serangkaian pesan dari 2 tahun sebelumnya. Pada masa sulit itu, William berusaha memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Ia menulis surat, meminta pertemuan pribadi, dan menghubungi melalui perantara terpercaya. Ia masih mengingat keheningan yang menyusul, perasaan hancur karena mengira ayahnya tak ingin berhubungan dengannya. Kini ia tahu alasannya. Camilla telah mencegat upaya-upaya tersebut. Pesan dialihkan, tidak pernah sampai, atau diedit sehingga tampak kurang tulus. Permintaan pertemuan dikubur di balik konflik jadwal yang sebenarnya tidak ada. Para perantara diberitahu bahwa Charles belum siap, bahwa William perlu memberi lebih banyak waktu, bahwa mendesak sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Sebagian besar upaya Anda untuk menghubungi ayah Anda tidak pernah ia terima, ujar sang pelapor dengan tenang. William merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. Semua bulan penuh luka dan kebingungan itu. Semua saat ketika ia mengira ayahnya menolak niat damainya. Jarak yang tumbuh di antara mereka dan terasa mustahil untuk dijembatani. Semua itu ternyata direkayasa. Diciptakan dengan sengaja oleh seseorang yang diuntungkan oleh perpisahan mereka. Ia teringat pada neneknya, pada nilai-nilai yang dijunjungnya seumur hidup. Persatuan, kewajiban, keluarga. Segala sesuatu yang telah ia lindungi dengan sepenuh hati kini diam-diam dihancurkan oleh seseorang yang tersenyum di acara keluarga dan berbicara tentang tradisi. Kemarahan pun muncul, panas dan tajam. Namun di baliknya, ada kesedihan yang jauh lebih dalam. Kesedihan atas apa yang telah direnggut dari mereka semua. Waktu yang tak akan pernah kembali, kepercayaan yang hancur, hubungan ayah dan anak yang dipisahkan oleh kebohongan. William menutup berkas itu dan berdiri. Keputusannya telah bulat. Rahasia ini tidak bisa dibiarkan terkubur lebih lama lagi. Menghadapi sang raja menjadi langkah yang tak terelakkan. William menemukan ayahnya di ruang kerja pribadi, duduk di kursi dekat jendela, tempat yang sering ia pilih ketika beban mahkota terasa terlalu berat. Hari itu Charles tampak lebih tua dari biasanya. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang jauh melampaui sekadar kurang tidur. William menutup pintu di belakangnya, lalu menguncinya. Bunyi kunci membuat Charles menoleh, terkejut oleh kesan mendesak itu. Ada sesuatu dalam ekspresi William yang membuat Charles duduk lebih tegak. Tatapan itu pernah ia lihat sebelumnya,
Ketegasan yang sama seperti milik ibunya ketika ada hal yang benar-benar penting dan tak bisa diabaikan. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka berbicara. Ruangan terasa terlalu sunyi, seolah-olah dindingnya sendiri menahan napas. Charles akhirnya memecah keheningan. Selama berbulan-bulan, ia mengaku ia merasakan ada sesuatu yang keliru di istana, seperti bayangan yang tak terlihat jelas, namun kehadirannya terasa nyata. Tenggorokan William mengencang. Ayahnya ternyata telah merasakannya. Sebagian dirinya sudah tahu. William mulai menjelaskan semuanya tentang berkas-berkas tersembunyi, jaringan asisten rahasia, manipulasi keputusan, dan jadwal. Charles mendengarkan tanpa menyela, wajahnya semakin pucat seiring setiap pengungkapan. Lalu William sampai pada bagian yang paling berat. Upaya rekonsiliasi yang dicegat, pesan-pesan yang tak pernah diterima ayahnya, pertemuan yang digagalkan melalui kebohongan dan pengalihan. Suara William sedikit bergetar saat ia menjelaskan bagaimana selama berbulan-bulan ia mengira ayahnya tak ingin mendengar darinya, tak menginginkan perdamaian, padahal Charles sama sekali tidak tahu bahwa William berusaha menghubunginya. Charles berdiri mendadak dan berjalan ke arah jendela. Bahunya kaku, napasnya tak beraturan. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya kasar oleh emosi. Ia telah menunggu William untuk menghubunginya. Ia mengira putranya memilih menjaga jarak. Kesadaran akan apa yang telah dirampas dari mereka menggantung di udara, terasa nyata dan menyakitkan. Charles berbalik menghadap William, dan William melihat sesuatu yang jarang sekali ia saksikan. Ayahnya nyaris menangis. Charles mengakui bahwa ia sebenarnya telah melihat tanda-tanda kecil, hal-hal yang tak masuk akal, keputusan yang tak ia ingat pernah buat, staf yang bersikap aneh ketika ia menanyakan urusan tertentu. Namun semuanya ia abaikan. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berkhayal, bahwa tekanan membuatnya menjadi paranoid. William bertanya mengapa, meski ia merasa sudah mengetahui jawabannya. Karena aku menginginkan kedamaian, jawab Charles, suaranya retak. Setelah semua yang terjadi, tahun-tahun sorotan publik, kehilangan ibumu, kesulitan menemukan tempatku sendiri, aku hanya ingin ada sesuatu dalam hidupku yang sederhana. Pengakuan itu jatuh di antara mereka seperti beban berat. William merasakan kemarahan dan simpati saling bertarung di dadanya. Ayahnya telah gagal melindungi mereka, namun pada saat yang sama, ia juga korban dari manipulasi yang sama liciknya. William mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya kini lebih tegas. Yang terpenting sekarang adalah pilihan ke depan. Jika Charles terus membiarkan ini terjadi, jika ia memilih diam atau mencoba meredam semuanya demi ketenangan semu, maka yang hancur bukan hanya keluarga mereka, melainkan seluruh monarki. Charles tersentak seolah terkena pukulan. William melanjutkan, mahkota bertahan karena kepercayaan dan persatuan. Ketika publik mengetahui bahwa istana dijalankan melalui manipulasi dan kebohongan, ketika mereka menyadari bahwa raja membiarkan istrinya menghancurkan keluarganya sendiri, maka kepercayaan terhadap institusi itu akan lenyap. Keheningan selama ini bisa dimengerti, ujar William dengan tegas. Namun keheningan ke depan tak akan termaafkan. Charles berdiri, wajahnya mencerminkan campuran rasa sakit dan tekad. Ia membuka mulut untuk menjawab, namun gagang pintu bergetar. Ketukan tajam terdengar. Suara Camilla memotong keheningan seperti es. Mengapa pintunya dikunci? Ayah dan anak saling menatap ketika langkah kaki terdengar mendekat dari balik pintu. Saat perhitungan itu tiba lebih cepat dari yang mereka perkirakan, pertunjukan telah berakhir. Pintu terbuka perlahan dan Camilla melangkah masuk. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang terukur dengan sempurna, tenang dan terkendali. Ia menatap Charles lebih dulu. Ekspresinya melembut dengan cara yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Ia mendekat dengan langkah pelan, mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan Charles. Suaranya terdengar manis dan menenangkan. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tampak sangat lelah, sangat terbebani. Aku mengkhawatirkanmu sejak pagi.
Charles berdiri kaku, tak mampu merespons. Kontras antara apa yang baru saja diungkap William dan kelembutan dalam suara Camilla terasa mengganggu, bahkan menyakitkan untuk disaksikan. Camilla terus berbicara, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Charles membutuhkan istirahat, katanya. Apapun yang mengganggunya bisa menunggu. Beban jabatannya memang terkadang terlalu berat. William mengamati semuanya dengan kejernihan dingin. Setiap gerakan, setiap tatapan penuh perhatian, setiap kata penuh kasih. Semuanya adalah bagian dari manipulasi yang sama yang telah ia lihat tercatat dalam berkas-berkas itu. Ia melakukannya sekarang, tepat di depan matanya, seolah-olah William tak mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Camilla menoleh untuk mengakui kehadiran William. Selama sepersekian detik, ada sesuatu yang berkilat di matanya. Pengakuan, perhitungan, kesadaran bahwa sesuatu telah berubah. Namun suaranya tetap lembut. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu sepagi ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Saat itulah, Charles menemukan kembali suaranya. Pelan namun tegas. Aku perlu berbicara dengan William secara pribadi. Ada hal-hal yang harus kami bahas. Ada perubahan halus di wajah Camilla. Kelembutan itu tetap ada, tetapi di baliknya, William dapat melihat pikirannya bekerja cepat. Ia langsung setuju. Tentu saja, apapun yang dibutuhkan Charles, ia akan selalu mendukungnya. Charles kemudian meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Bunyi kait pintu terdengar final. Begitu mereka hanya berdua, sikap Camilla berubah total. Kelembutan itu lenyap seketika, seperti topeng yang dilepaskan. Bahunya menegang, raut wajahnya mengeras, dan ketika ia kembali berbicara, suaranya dingin dan tajam seperti kaca musim dingin. Apa yang sudah engkau katakan padanya? William menatapnya dengan tenang. Ia telah mengatakan kepada ayahnya kebenaran, seluruhnya. Mata Camilla menyipit. Ia melangkah menjauh, menciptakan jarak di antara mereka, seolah sedang bersiap menghadapi pertempuran. Kata-katanya berikutnya meluncur cepat dan defensif, setiap kalimat diarahkan dengan perhitungan matang. Ia menyangkal semuanya, berkas-berkas itu palsu. Ada pihak yang sengaja ingin menghancurkan reputasinya dan memecah belah keluarga. William, katanya, telah ditipu oleh orang-orang yang ingin menciptakan perpecahan. Ketika William menyebut rekaman, nada suaranya semakin tajam. Rekaman itu diambil di luar konteks, katanya, dipelintir agar terdengar buruk. Dengan penyuntingan yang tepat, percakapan biasa pun bisa tampak jahat. Ia menyalahkan sang pelapor, seorang staf yang tidak puas, memiliki agenda tersembunyi. Seseorang yang diberhentikan karena ketidakmampuan dan kini mencari balas dendam. Ia menyalahkan para penasihat William, yang menurutnya tak pernah menerima kehadirannya. Mereka ingin mempertahankan struktur kekuasaan lama dan melihatnya sebagai ancaman. Bahkan, Catherine pun diseret secara tidak langsung dengan insinuasi bahwa ada pihak di istana yang tak siap menerima pendekatan modern terhadap tugas kerajaan. William mendengarkan semua alasan itu. Setiap pengalihan, setiap upaya memutarbalikkan kenyataan, ia tak berkata apa-apa, hanya menyaksikan pembelaan putus asa itu. Keheningannya tampaknya membuat Camilla gelisah. Ia pun mengubah strategi. Nada suaranya merendah, hampir terdengar memohon. Ia mengingatkan William betapa keras ia telah bekerja demi keluarga. Bagaimana ia membantu Charles melewati masa-masa sulit, bagaimana ia berusaha memodernisasi citra monarki. Semua yang kulakukan adalah demi keluarga ini, tegasnya. Akhirnya William berbicara, suaranya pelan namun tajam. Semua yang kau lakukan adalah demi dirimu sendiri, demi posisi, kekuasaan, dan kendalimu. Wajah Camilla membeku. Ia memperingatkannya agar sangat berhati-hati dengan apa yang ia pilih untuk dipercaya. Istana, katanya, beroperasi dengan cara-cara yang kompleks, yang belum sepenuhnya dipahami William. Tindakan yang tampak mencurigakan seringkali melayani tujuan yang lebih besar. William melangkah mendekat. Ia memahami semuanya dengan sangat jelas.
Nada suara Camilla menjadi semakin dingin. Ia mengatakan bahwa William sedang membuat kesalahan besar, bahwa menempuh jalan ini akan merusak monarki dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Lalu datang peringatan terakhirnya, disampaikan dengan presisi yang dingin dan terukur. Menyingkirkanku akan memecah keluarga ini. Charles tidak akan pernah memilih putranya dibanding istrinya. Publik akan melihat ini sebagai upayamu merebut kekuasaan. Skandal ini akan menghancurkan segalanya, segala hal yang diwakili oleh mahkota. Ia berhenti sejenak, membiarkan ancaman itu meresap. Kau pikir kau melindungi monarki, padahal kau sendiri yang akan menghancurkannya. William menatapnya tanpa berkedip. Kebenaran tak akan lagi dikubur, bukan demi citra, bukan demi ketenangan semu, bukan demi apapun. Ia mengatakan bahwa Camilla telah bertahun-tahun bersembunyi di balik bayang-bayang, mengendalikan narasi, memanipulasi orang-orang yang mempercayainya. Namun semua itu telah berakhir. Camilla menelitinya lama, mencari keraguan, mencari celah. Ia tak menemukan apapun. Ekspresinya berubah untuk terakhir kalinya, menetap di antara penghinaan dan kepasrahan. Dengan gerakan sengaja dan rapi, ia merapikan jaketnya, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berbalik menatap William. Suaranya kembali lembut, namun kali ini kelembutan itu membawa ancaman, bukan kehangatan. Kau sama sekali tidak tahu apa yang baru saja kau mulai. Lalu ia pergi. Kebenaran terungkap. Ruang Dewan Kerajaan tak pernah terasa setegangan ini. William berdiri di ujung meja panjang, dikelilingi para penasihat paling senior dalam monarki. Pria dan wanita yang telah mengabdi pada mahkota selama puluhan tahun, yang telah menyaksikan skandal dan krisis, dan bangga atas kemampuan mereka menjaga ketenangan dalam situasi apapun. Namun hari ini, ekspresi mereka yang biasanya terkendali mulai retak. William memanggil pertemuan darurat itu dengan protokol ketat, pintu-pintu dikunci. Tidak ada ponsel yang diizinkan masuk, penjaga berdiri di luar dengan perintah jelas. Tak seorang pun boleh masuk atau keluar hingga pertemuan selesai. Ia membawa semuanya, berkas asli, rekaman, dan bukti terdokumentasi tentang manipulasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Semua itu telah ia susun rapi malam sebelumnya dengan bantuan Catherine, membentuk garis waktu yang jelas dan tak terbantahkan, bahkan bagi penasihat paling skeptis sekalipun. Kini William memaparkannya satu persatu, membiarkan bukti berbicara dengan sendirinya. Berkas pertama memperlihatkan jaringan asisten tersembunyi dan cara mereka beroperasi. Beberapa penasihat condong ke depan, mata mereka membelalak ketika mengenali nama-nama yang tertera. Orang-orang yang pernah mereka ajak bekerja sama, percayai tanpa pernah mencurigai adanya loyalitas lain di baliknya. Salah satu penasihat senior, Lord Pelton, melepaskan kacamatanya dan membersihkannya perlahan. Sebuah kebiasaan yang dikenali William sebagai caranya mencerna informasi yang mengganggu. Bagian berikutnya merinci manipulasi terhadap keputusan-keputusan istana. William melihat pemahaman perlahan muncul di wajah-wajah di sekeliling meja. Hal-hal yang sebelumnya terasa janggal kini menemukan penjelasannya. Lady Morrison, yang bertanggung jawab atas komunikasi kerajaan, pucat ketika melihat bukti kebocoran informasi. Tangannya sedikit gemetar saat ia membalik halaman, mengenali berita-berita yang pernah ia coba hentikan. Kemudian diputar rekaman percakapan pribadi Camilla. Suaranya memenuhi ruang tertutup itu, terdengar dingin dan penuh perhitungan saat membicarakan pembatasan wewenang William dan pengurangan kehadiran publik Catherine. Keheningan yang menyusul terasa mutlak. Lord Pelton memecahnya, suaranya serak oleh emosi. Ia mengaku telah lama mencurigai ada sesuatu yang tidak beres, ada inkonsistensi kecil yang mengganggunya, tetapi tak pernah bisa ia buktikan. Para penasihat lain pun mulai berbicara, kata-kata mereka mengalir deras seolah bendungan telah jebol. Mereka juga merasakan pola-pola aneh, pertanyaan tentang urusan yang seharusnya sudah selesai, staf yang bersikap ganjil ketika topik tertentu muncul. Perasaan bahwa operasional istana menjadi semakin tertutup dengan cara yang sulit dijelaskan. Kami takut akan pengaruhnya, ujar Lady Morrison pelan. Namun kami tak pernah memiliki bukti, dan tanpa bukti, berbicara terasa seperti paranoia atau manuver politik.
Pengakuan itu menggantung di udara. Mereka adalah para penasihat paling berpengalaman bagi mahkota. Semuanya merasakan adanya masalah, namun merasa tak berdaya untuk bertindak. Ketika William selesai menyajikan seluruh bukti, ruangan tetap sunyi selama beberapa menit panjang. Lord Pelton kembali angkat bicara, menghadapi kenyataan yang kini tak bisa dihindari. Menyingkirkan seorang ratu pendamping adalah hal yang sangat jarang terjadi. Terakhir kali tindakan semacam itu dipertimbangkan adalah berabad-abad lalu. Namun, lanjutnya dengan hati-hati, hal itu tetap memungkinkan. Jika bukti menunjukkan adanya tindakan yang mengancam stabilitas mahkota itu sendiri, jika keberadaannya terus-menerus membahayakan institusi, maka prosedur yang diperlukan memang ada. William menatap setiap penasihat satu persatu. Neneknya pernah mengajarkannya bahwa tugas kadang menuntut pilihan-pilihan yang terasa mustahil. Inilah salah satu momen itu. Saya memerintahkan Anda untuk memulai proses formalnya, kata William dengan tegas. Seluruhnya, dokumentasi, tinjauan hukum, persiapan bukti. Saya ingin semuanya dilakukan dengan benar dan menyeluruh. Para penasihat saling bertukar pandang. Lalu, satu persatu, mereka mengangguk menyatakan persetujuan. Ketika keheningan pecah, gerbang istana diselimuti cahaya matahari terbit. Kamera memenuhi setiap sudut yang memungkinkan. Para reporter berdiri berdesakan bahu-membahu. Truk satelit memblokir jalan-jalan di sekitar. Bisik-bisik yang bermula sebagai rumor pelan telah meledak menjadi spekulasi memekakan telinga di setiap saluran berita dunia. Judul-judul berita berteriak dengan pertanyaan yang belum bisa dijawab siapapun. Apa yang sedang terjadi di dalam istana? Mengapa para penasihat senior mengadakan pertemuan darurat? Mengapa raja tampak begitu gelisah dalam penampilan publik terakhirnya? Namun, pertanyaan yang paling sering muncul justru yang paling sederhana. Apa yang telah dilakukan Camilla? Camilla berusaha mengendalikan narasi. Ia menghubungi jurnalis-jurnalis terpercaya. Ia merilis pernyataan yang menyatakan kebingungan atas rumor-rumor yang beredar serta menegaskan komitmennya pada tugas kerajaan. Ia sempat tampil singkat di depan publik, wajahnya menampilkan kepedulian dan keanggunan yang sempurna. Namun kali ini, upaya-upaya itu terasa hampa. Terlalu banyak orang telah melihat terlalu banyak hal. Para reporter yang sebelumnya melindunginya kini mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam. Charles pun menjadi bukti paling nyata bahwa sesuatu benar-benar telah retak. Dalam sebuah acara resmi yang terjadwal, kamera menangkapnya berdiri dengan jarak yang jelas dari Camilla. Biasanya mereka tampil berdampingan, menunjukkan persatuan. Kini ada jarak fisik yang diukur pemirsa dalam hitungan langkah, dan jarak emosional yang tampak jelas di wajah Charles. Lelah, gelisah, dan sangat sedih. Ketika Camilla meraih lengannya saat sesi foto, Charles dengan lembut namun tegas menjauh. Gerakan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi kamera merekamnya dari setiap sudut. Dalam waktu 1 jam, klip tersebut telah ditonton jutaan kali. Di dalam istana, William bekerja bersama para penasihat untuk menyusun pernyataan resmi. Setiap kata diperdebatkan, direvisi, dan ditinjau ulang. Pengumuman itu harus jelas namun berhati-hati, jujur namun terukur. Keputusan ini akan mengubah segalanya dan tak akan ada jalan kembali. Catherine menjadi penopang terkuatnya sepanjang proses itu. Ketika William meragukan waktu yang dipilih, Catherine mengingatkannya mengapa semua ini penting. Saat ia mengkhawatirkan penderitaan ayahnya, Catherine dengan lembut menegaskan bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan menuju penyembuhan yang nyata. Kau melakukan hal yang benar, katanya pada suatu saat yang sangat berat. Hal tersulit, namun yang benar. Pernyataan itu melalui peninjauan akhir. Tim hukum menyetujuinya. Sang raja telah membacanya dan, dengan berat hati, memberikan persetujuan. Para penasihat sepakat bahwa itulah versi terbaik yang bisa disampaikan. Saluran berita beralih ke liputan darurat. Kamera terfokus pada gerbang istana. Dunia menahan napas.
Istana mengumumkan bahwa ratu pendamping Camilla akan mengundurkan diri dari seluruh tugas kerajaan, efektif segera. Namun istana memilih kejelasan dibandingkan bahasa kabur yang biasanya dirancang dengan cermat. Dokumen itu memaparkan fakta dengan presisi dan martabat. Pertama, Camilla telah memelihara jaringan asisten loyal yang beroperasi di luar struktur resmi istana. Kedua, ia telah memanipulasi keputusan yang memengaruhi peran William dan Catherine. Ketiga, ia membocorkan informasi sensitif untuk membentuk narasi publik yang menguntungkannya. Yang paling merusak dari semuanya, ia telah secara sistematis bekerja untuk menjaga Charles tetap terpisah dari putranya selama masa-masa krusial yang seharusnya membuka peluang rekonsiliasi. Seluruh bukti dirangkum dengan jelas, tanpa sensasi berlebihan. Nadanya terkendali, namun tegas dan tak menghindar dari kenyataan. 2 jam kemudian, William muncul di hadapan kamera untuk menyampaikan pernyataan langsung. Ia berdiri sendiri di salah satu ruang resmi istana. Posturnya tegak, suaranya mantap. Ia berbicara tentang tanggung jawab dan kebenaran, tentang pilihan sulit antara melindungi citra atau menjaga integritas monarki. Mahkota adalah milik rakyat, kata William dengan tatapan lurus dan jujur. Ketika kami gagal menegakkan nilai-nilai yang kami wakili, kami mengkhianati kepercayaan yang sakral itu. Ia mengakui bahwa pengungkapan ini akan menimbulkan luka, terutama bagi ayahnya. Namun, ia menegaskan bahwa membiarkan manipulasi dan kebohongan terus berlangsung akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Tanggapan publik datang dengan cepat dan luar biasa. Dukungan mengalir dari berbagai penjuru dunia. Banyak orang menghargai kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Alih-alih berlindung di balik tradisi dan keheningan, media sosial dipenuhi pesan dukungan untuk William dan Catherine. Para pengamat memuji keberanian mengungkap penyimpangan di tingkat kekuasaan tertinggi. Bahkan, para pengkritik monarki yang biasanya keras pun mengakui bahwa transparansi semacam ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh institusi modern. Dampak di dalam istana. Di dalam istana, dunia Camilla runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Staf yang dulu sigap memenuhi permintaannya, kini bergerak lamban atau mencari alasan untuk tidak berada di dekatnya. Para penasihat yang sebelumnya meminta pandangannya, berhenti melibatkannya dalam percakapan. Undangan ke berbagai acara perlahan berhenti datang. Isolasi itu total dan disengaja. Kekuasaannya selama ini dibangun di atas jaringan loyalitas dan hubungan strategis. Kini, jaringan yang sama menghilang ketika orang-orang menjauh dari sosok yang dianggap beracun untuk dikaitkan dengannya. Namun, proses penyembuhan yang sesungguhnya berlangsung jauh dari sorotan kamera dan pernyataan publik. Charles dan William mulai bertemu secara rutin, seringkali hanya berdua di ruang kerja pribadi Charles. Mereka membicarakan tahun-tahun yang telah direnggut oleh manipulasi. Mereka mengenang mendiang ratu dan membahas apa yang kemungkinan besar ia inginkan bagi keluarga mereka. Dengan kejujuran yang sebelumnya mustahil, mereka menghadapi kemarahan dan luka yang selama ini terpendam. Proses itu tidak mudah. Beberapa percakapan terasa menyakitkan. Beberapa keheningan dipenuhi oleh hal-hal yang tak bisa diperbaiki. Namun mereka berbicara, benar-benar berbicara untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. William membawa Catherine ke beberapa pertemuan, dan Charles akhirnya melihat dengan jelas apa yang selama ini berusaha dikecilkan oleh Camilla. Kebijaksanaan, kekuatan, dan kepedulian tulus menantunya terhadap institusi. Charles meminta maaf secara langsung kepada Catherine karena gagal melindunginya dari perlakuan yang seharusnya tak pernah ia alami. Keluarga itu mulai memusatkan perhatian pada persatuan dan pemulihan, bukan persatuan yang dipentaskan demi citra, melainkan hubungan nyata yang dibangun di atas kebenaran, saling menghormati, dan pilihan yang menyelamatkan mahkota. Bulan-bulan berlalu. Badai media perlahan mereda. Istana kembali menjalankan tugas-tugasnya dengan rasa tujuan dan kejelasan yang baru.
Suatu malam, William berdiri di ruangan yang sama tempat ia pertama kali menemukan berkas-berkas rahasia itu. Begitu banyak yang telah berubah sejak pagi tersebut. Kebenaran memang menyakitkan, namun juga tak terelakkan. Ia memikirkan masa depannya sebagai raja. Jalan di depan kini terasa lebih jelas, dibangun di atas pondasi yang jujur dan kokoh. Ia memahami bahwa melindungi monarki terkadang berarti membuka luka-lukanya, bukan menyembunyikannya. Catherine menemukannya di sana, memahami tanpa kata-kata apa yang sedang ia pikirkan. William menoleh dan tersenyum. Mereka telah menghadapi badai itu bersama dan keluar dengan lebih kuat. Mahkota bertahan karena akhirnya ada seseorang yang bersedia berdiri dan mengatakan kebenaran. Bahkan ketika diam akan jauh lebih mudah. Maka inilah yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Berapa banyak institusi lain, pemerintahan, perusahaan, organisasi yang diam-diam dikendalikan oleh orang-orang yang bekerja di balik bayang-bayang. Berapa banyak hubungan yang hancur karena seseorang diuntungkan oleh perpecahan. Dan yang paling penting, apakah Anda akan memiliki keberanian untuk melakukan apa yang dilakukan William? Mengungkap seseorang yang begitu dekat dengan kekuasaan, dengan sadar bahwa hal itu akan menyakiti orang-orang yang Anda cintai. William mengambil pilihan yang hampir mustahil. Ia memilih kebenaran daripada ketenangan semu, kejujuran daripada penampilan, kesehatan jangka panjang, institusi daripada kenyamanan sesaat. Sejarah akan menilai apakah ia benar. Namun satu hal pasti, ia bersedia mempertaruhkan segalanya demi melindungi makna sejati dari mahkota.